syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Teman-teman semua gimana nih kabarnya? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kenapa harus dikatakan dengan sehat walafiat? Karena semoga dengan kita diberi kesehatan, kita bisa menggunakannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Bukan sehat wal maksiat, sehat yang digunakan dengan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya Widya Nurinasari, mahasiswi UN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, akan sedikit berbagi dan menyampaikan hadis mengenai dosa-dosa besar. Berikut hadisnya. Nah, teman-teman, hadis tersebut merupakan hadis sahih karena telah mencapai syarat-syarat derajat kesahihannya. Yang pertama, sanadnya bersambung, kemudian perawinya jelas dan mustahil untuk berbohong. Kemudian hadis ini juga terdapat di dalam hadis Sahih Bukhari, kitab Asy-Syahadat, bab maqila fi syahadati zur, ada pada nomor 2459. Nah teman-teman, seperti yang dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwa ada 4 macam dosa-dosa besar. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, atau durhaka terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, qatlun nafs, membunuh jiwa-jiwa manusia. Dan yang keempat adalah syahadatuz zur, yaitu memberi kesaksian palsu. Yang pertama yaitu asyirku billah, atau menyekutukan Allah. Syirik atau menyekutukan Allah adalah sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, setiap dosa berkemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik. Ia memerlukan taubat secara khusus. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang Ia kehendakinya. Di sini jelas teman-teman bahwa dosa syirik merupakan dosa yang mutlak, menjadi dosa terbesar. Nah, yang kedua adalah uququl walidain, atau durhaka terhadap kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan dosa yang besar. Dosa durhaka kepada kedua orang tua berada di urutan sesudah dosa menyekutukan Allah. Begitu pula dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua, datang sesudah perintah untuk bertauhid. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Al-ayah, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, teman-teman, kenapa nih penyebutan durhaka didahulukan daripada perbuatan dosa lainnya seperti zina atau pembunuhan ataupun yang lainnya? Karena Allah memuliakan kedua orang tua kita, dan tiada yang lebih berjasa dalam hidup seseorang daripada kedua orang tua kita. Mereka telah mendidik kita dari bayi hingga dewasa dengan sepenuh tenaga, kasih sayang, dan keikhlasan. Tak terhitung tenaga, harta, bahkan waktu yang telah orang tua kita korbankan untuk merawat dan mendidik kita semua.
Oleh karena itu teman-teman, hak yang paling besar secara mutlak sesudah hak Allah dan Rasul-Nya yang wajib kita tunaikan adalah hak kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah qatlun nafs atau membunuh jiwa manusia. Maksud dari membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. Sebagaimana perbuatan musyrik yang telah kita bahas tadi, membunuh orang mukmin dengan sengaja merupakan dosa yang kemungkinan besar tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh An-Nasai, kullu dhanbin asallahu ayyufirahu illa rajulun yaqtulul mu'minan muta'ammidan aw rajulun yamutu kafiran. Yang artinya semua dosa masih dapat diampuni oleh Allah kecuali dosa orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja atau orang yang mati dalam keadaan kafir. Dan yang terakhir yaitu asyhadatu zur atau kesaksian palsu. Nah, kesaksian palsu di sini mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan di muka bumi. Banyak orang yang kehilangan hak-haknya karena kesaksian palsu, dan banyak pula penganiayaan menimpa orang-orang yang tak berdosa disebabkan karena kesaksian palsu. Oleh karena itu, jelas di sini bahwa kesaksian palsu merupakan dosa yang besar dan mengakibatkan kerugian dalam beberapa pihak. Oleh karena itu, semoga kita semua terhindar dari dosa-dosa besar tersebut dan semoga kita semua selalu ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.